mau ngapain? Oke. Kita mau mempelajari beberapa teknik penilaian. Di teknik penilaian itu apa aja sih teknik penilaian? Teknik penilaian itu ada observasi, wawancara, anekdot, ada checklist, ada portofolio, ada juga observasi, dan ada beberapa teknik penilaian lainnya. Nah, biasanya ya, kalian belum tahu wawancara itu apa. Wawancara itu ketika kita membicarakan kedua arah gitu, dengan objek yang akan kita teliti, dengan orang yang mau kita tanyain gitu, itu apa aja, siapa aja gitu. Terus apa sih checklist? Checklist itu bertujuan untuk kita mengetahui apa aja yang perlu kita tanyakan gitu. Setelah kita tanyakan, kita checklist gitu. Habis itu juga ada observasi. Observasi adalah ketika kita melakukan kegiatan langsung di lapangan gitu. Nah, di lapangan itu kita melihat atau mengamati yang akan kita amati. Nah, berikutnya ada portofolio. Portofolio itu isinya itu ketika kita mengetahui apa yang kita observasi di lapangan, lalu kita tempelin ke portofolio gitu. Terus juga ada hasil karya. Hasil karya itu hasil dari karya anaknya yang kita akan tempel gitu. Terus biasanya orang lupa bahwa di teknik penilaian itu ada wawancara. Wawancara sebenarnya juga teknik penilaian. Jadi beberapa hal yang penting yang terlewatkan kita taunya observasi, dan teks anekdot dan lain sebagainya. Itu tuh ada beberapa teknik penilaian yang terlupakan seperti wawancara. Wawancara kenapa bisa terlupakan? Yaitu kita tahu di kurikulum Merdeka kita hanya memakai anekdot, checklist, portofolio saja, tapi sebenarnya teknik penilaian ada pun wawancara. Nah, wawancara itu harus masuk ke teknik penilaian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang indikator penilaian yang akan saya tunjukkan, yaitu ada menggunting dan ada juga melompat. Hai. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang skala rubrik penilaian. Nah, skala rubrik penilaian itu yang saya pilih adalah menggunting. Nah, di menggunting itu kita tahu skala rubriknya itu isinya apa. Ada nomor, terus indikatornya apa, muncul atau tidaknya, dan juga ada keterangan jika diperlukan ya. Terus di situ tuh juga ada catatan penilaian. Nah, catatan penilaian tuh ada BB, BMB, terus ada BSH, ada BSB, juga ada BSBS, ada juga BSB SSM. Itu tuh apa sih yang terakhir? Biasanya tuh dipakai karena kita sesuai dengan tahap perkembangannya anak, kita mau nilainya tuh sampai mana gitu. Contohnya di BSSM tuh ada berkembang sangat baik dan sangat so much gitu. Nah, di situ ada kayak rentang indikator tercapai itu berapa sih? Rentang indikator tercapainya itu ada 1 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8, ada 9 sampai 11, juga ada 12 sampai 13, dan 13 ke atas itu udah termasuk penilaian yang baik gitu. Nah, juga ada setelah kita melakukan penilaian gitu, itu ada catatannya guys, penilaian anaknya tuh kayak bagaimana gitu-gitu. Nah, di situ yang pertama itu menggunting tuh, yang pertama tuh harus gimana sih? Anak tuh harus bisa memegang guntingnya tuh dengan benar gitu. Terus bagaimana dia guntingnya bisa membuka dan menutup dengan benar. Terus ada menggunting kertas itu biasanya kan
ada lurus, ada berbelok-belok. Nah, anak yang pertama harus bisa menggunting dengan lurus. Nah, terus ada menggunting mengikuti pola. Jadi, seorang guru itu menyiapkan beberapa kertas yang udah diberikan pola, lalu anak itu mempersiapkannya dan mengguntingnya sesuai pola yang diberikan oleh guru. Apakah anak itu bisa atau belum gitu. Terus bagaimana anak itu mengkoordinasikan mata dengan tangan. Jadi ketika menggunting itu apakah anak bisa fokus dengan kedua itu. Lalu ada mengontrol kecepatan saat menggunting. Jadi apakah anak itu tergesa-gesa dalam menggunting. Nah, itu bisa muncul atau tidak kegiatan tersebut. Terus ada menggunting hingga selesai tanpa bantuan. Biasanya kan anak itu cepat bosan ya. Jadi ketika anak udah melakukan kegiatan fokus ke satu, ada yang suka, ada yang biasanya tidak suka. Nah, itu dimasukkan ke indikator muncul atau tidak muncul. Lalu ada menunjukkan sikap hati-hati atau fokus dengan menggunakan gunting. Apakah anak melakukan hal tersebut? Terus menggunakan gunting dengan aman. Apakah anak biasanya bermain dengan benda tajam? Itu perlu juga didampingin. Jadi ia perlu memberikan masukan atau pengawasan tentang kalau gunting itu tajam gitu. Terus anak dapat merapikan hasil guntingannya sesuai garis yang setelah diberikan koreksi. Jadi setelah hasilnya udah diberikan kepada gurunya, kita juga mengoreksi hasilnya dan menyesuaikan. Ini loh garisnya sebenarnya harus seperti ini gitu. Dan menjelaskan apapun itu ke anak. Nah, setelah itu kita memberikan penilaiannya lah, kita total lah penilaiannya tuh bagaimana. Terus ada pun juga catatan rubriknya, jadi anak sampai mana, kategorinya sampai mana, apakah anak udah berkembang sesuai harapan, apakah anak sudah berkembang sangat baik gitu. Selanjutnya kita akan membahas apa sih skala rubrik penilaian motorik kasar. Setelah kita mempelajari indikator penilaian motorik halus yang menggunting, terus kita akan mempelajari motorik kasarnya itu apa. Nah, saya memilih dengan melompat. Karena apa? Indikator yang pertama, seperti yang saya jelaskan, kita akan menjelaskan muncul atau tidak muncul dan memberikan keterangan dan memberikan hasil penilaian yang sesuai oleh anak, untuk anak. Jadi yang pertama kita buat apa? Anak itu mampu berdiri seimbang sebelum melompat. Jadi ada kebiasaan anak itu sebelum melompat itu dia sudah dikasih perintah, apakah ayo lompat dengan kedua kaki gitu. Nah, anak itu sudah mampu seimbang apa belum gitu. Terus selanjutnya itu mengambil ancang-ancang kayak membungkuk sebelum start atau gini membungkuk kalau melakukan kegiatan itu dengan sesuai apa enggak. Nah, kegiatan itu lalu kita bisa menyentang muncul atau tidak karena sesuai atau tidaknya gitu. Terus dapat melompat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Jadi ketika anak sudah diberikan perintah, apakah anak sudah bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik atau benar dan sesuai dengan yang kita nilai gitu. Terus melompat ke depan tanpa kehilangan keseimbangan. Apakah anak itu melompat dengan langsung terjun dengan dua kaki dengan seimbang ataupun setelah melompat dia jatuh. Itu masuk ke penilaian sesuai muncul atau tidak muncul ya. Terus anak mampu melompat dengan jarak 30 sampai 50 cm gitu. Apakah anak bisa melompatnya? Terus mengikuti instruksi atau arahan melompat. Apakah anak bisa mengikuti instruksi ketika diberikan oleh guru ketika kita menyuruh anak itu melompat ke kanan, coba melompat ke kanan dengan kedua kaki dan melompat ke kiri. Apakah anak udah sesuai? Dan itu kita masuk ke keterangan muncul atau tidak muncul. Terus ada kegiatan melompat melewati garis atau rintangan rendah. Jadi ketika kita memberikan garis jarak seperti itu, apakah anak bisa melewati rintangan tersebut? Terus menggunakan ayunan kedua tangan melompat dan menjaga keseimbangan. Biasanya kan melompat itu kita bisa melakukan kegiatan dengan kita tiba-tiba mengayunkan tangan ke depan untuk melompat ya. Apakah anak udah bisa? Terus anak mampu melompat berulang kali 2 sampai 5 kali. Jadi anak udah bisa melompat dengan kedua tangannya atau belum gitu. Terus ada dapat menyesuaikan kekuatan saat melompat. Apakah anak bisa menyesuaikan kegiatannya saat melompat seperti ketika anak udah diberi perintah, anak bisa menyesuaikan lompatannya dengan langsung lompat berlahan-lahan itu bisa apa enggak. Terus dapatkah anak itu mengikuti pola sederhana ketika anak itu diberikan
perintah untuk lompat di lingkaran bundar. Dengan ini sesuai yang sudah diberikan oleh gurunya, apakah anak itu dapat melompat di pola tersebut. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan keberanian atau antusias aktivitas melompat. Jadi, apakah anak itu antusias ketika disuruh melompat atau dengan biasa atau sedih dia melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu masuk ke penilaian muncul atau tidak muncul. Lalu diberikan keterangan kenapa dia muncul, kenapa anak itu diberikan tidak muncul gitu. Nah, berikutnya ada penilaian. Setelah kita melakukan semua kegiatan tersebut, kita memberikan kepada anak penilaiannya sesuai dan yang pas untuk anak. Nah, di situ kita lanjut ke catatan rubriknya. Jadi, setelah itu kegiatan anak itu, apakah anak itu sudah berkembang atau apakah anak itu sudah mampu melakukan hal tersebut, kita masukkan ke catatan rubriknya tersebut. Nah, begitu guys penjelasan dari saya sendiri tentang indikator penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.